Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan di bawah satu judul, yaitu Yesus Come Ghosting. Siapa sih yang tidak tahu apa itu ghosting dalam zaman sekarang ini? Bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami yang namanya di ghosting. Nah, ghosting itu sendiri artinya perilaku menjauh atau tiba-tiba menghilang dari kehidupan seseorang tanpa mengirimkan kabar. Nah, pertanyaan hari ini adalah, Yesus Come Ghosting? Mari sama-sama kita membuktikan di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, "Jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau gentar kepada mereka, karena Yahweh Elohimmu, dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau." Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini bangsa Israel tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sehingga meragukan pemimpinnya. Hal ini terjadi ketika akhirnya Yosua yang terpilih menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa, yang mana Musa hanya akan melihat dari jauh tanah perjanjian. Israel sudah tiba di ambang pintu tanah perjanjian dan Musa setia menghantar mereka sampai di situ. Namun Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Yosua lah yang menggantikan Israel, menuntun bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, apa yang membuat mereka takut? Ada dua masalah besar yang sebenarnya. Yang pertama adalah Israel tidak memiliki pasukan untuk berperang merebut negeri yang penduduknya ahli berperang. Yang kedua, walaupun Yosua pernah memimpin pasukan Israel mengalahkan Amalek, namun sekarang dia sudah tua. Mampukah ia menggantikan Musa dan memimpin mereka menaklukkan tanah Kanaan? Tidak seorang pun yang dapat menjamin Israel mampu menduduki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Namun saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari ada 3 hal yang membuktikan bahwa Yesus bukan tukang ghosting. Poin yang pertama yaitu Dia menuntun. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa jadilah kuat dan berani, jangan takut atau gentar kepada mereka, karena Yahweh Elohimmu, dialah yang menyertai engkau. Perlu kita garis bawahi kata dialah yang menyertai engkau. Artinya dia menuntun. Seberapa banyak di antara kita yang pernah mengalami yang namanya kehilangan atau ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita? Entah oleh keluarga, teman, sahabat, bahkan pacar. Sudah terlalu sering kita mungkin mengalami yang namanya kecewa. Sehingga apa? Ketakutan mulai menguasai pikiran kita. Sama seperti bangsa Israel waktu itu, mereka takut tidak akan sampai ke tanah Kanaan karena musuhnya kuat-kuat, ahli perang, sedangkan mereka tidak. Nah, namun yang perlu kita pelajari di sini adalah bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tuntunan Tuhan itu datang melalui pengenalan kita akan Tuhan itu sendiri. Kita perlu tahu apa yang menyenangkan dirinya, apa yang tidak menyenangkannya, sehingga kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan Dia yang akan menuntun kita. Seperti yang ada di Amsal, mungkin ada yang menemukan ayatnya bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Tuhan itu menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu takut sebenarnya, karena Dia menuntun kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia akan menuntun kita. Nah, poin yang kedua adalah Dia pengharapan. Di ayat selanjutnya yang perlu kita garis bawahi di Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Dia tidak akan menggagalkan. Nah, artinya Dia bisa menjadi pengharapan kita. Dia pengharapan kita. Pada waktu itu, saudara, Musa juga menghibur Yosua yang akan memimpin umat Tuhan memasuki
dan menduduki tanah perjanjian. Musa menjamin bahwa Elohim Israel akan menyertai dan memimpin kehidupan Yosua sebagai pemimpin baru Israel. Artinya di sini Yesus adalah pengharapan kita, kekuatan kita. Dia bisa menjadi sandaran kita. Karena apa? Karena dia sangat peduli terhadap kita. Lalu kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus hilang harapan? Lama-lama hilang nyawa. Jadi kita tidak perlu takut sama sekali, karena kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah bisa menjadi pengharapan kita. Dia tidak akan menggagalkan segala rencana kita, apa yang kita lakukan. Ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Dia bisa menjadi pengharapan kita, karena Dia tidak akan menggagalkan. Lalu poin yang ketiga, yaitu Dia setia. Perlu kita garis bawahi lagi di kalimat selanjutnya, dikatakan bahwa ataupun meninggalkan engkau. Nah, pada waktu itu pernyataan Musa membuat bangsa Israel menjadi sedih, putus asa, takut, sebab bangsa Kanaan sangat kuat dan kota serta benteng mereka ini sangat kokoh. Namun Musa menghibur dan menguatkan mereka bahwa Elohim Israel itu akan berperang bagi umatnya. Sebab itu orang-orang Israel sebenarnya tidak perlu gentar, tidak perlu takut terhadap penduduk Kanaan, sebab Israel memiliki Elohim yang setia dan senantiasa menyertai umatnya. Pernah nggak sih kita dapat sebuah janji dari seseorang, namun mereka mengingkari, padahal kita sangat berharap akan perjanjian yang mereka ucapkan. Sampai hal itu membuat kita lebih berhati-hati atau bahkan susah percaya dengan janji seseorang lagi. Kita sulit membuka hati kita. Nah, banyak sahabat yang tidak setia, banyak teman yang tidak setia, bahkan masih banyak pendeta yang juga tidak setia. Jemaat juga banyak yang tidak setia. Tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah setia. Amin. Ya, Tuhan Yesus setia. Dia tidak sama dengan manusia. Kita bisa kecewa ketika kita berharap kepada manusia, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Karena kenapa? Yesus setia. Amin. Amin. Kita tidak perlu takut untuk ditinggalkan, karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam setiap kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Berbeda dengan manusia ya. Manusia bisa mengghosting kita. Kita bisa dighosting oleh siapapun, tetapi Yesus sama sekali tidak. Yesus bukan tukang ghosting. Yang sering kali terjadi saat ini adalah mengghosting, tetapi tidak dengan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang setia, yang akan selalu menolong kita, selalu menuntun kita, selalu menyertai kita, menjadi pengharapan kita, dan Dia selalu setia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.